enggak. Nah, sebelum ke Pak Roland, saya ingin menanyakan ke Pak Hatim. Katanya pacaran yang tidak sampai mendekati zina, itu gambarannya bagaimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka. Kali ini Tongsis Tongkrongan Islami kita akan membahas tentang seputar pacaran Islami. Apakah dalam Islam ada istilah pacaran? Kita dengarkan pakar masing-masing. Yang pertama Pak Hatim, monggo. Apakah ada pacaran dalam Islam? Yang pertama tergantung definisi pacaran itu ya. Kalau saya melihatnya, kalau pacaran itu dimaknai untuk saling mengenal satu dengan yang lain, yang itu dibolehkan dalam konteks syariat Islam, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau pengertian pacaran itu adalah yang mendekati zina, yaitu makanya tergantung orang memaknai pacaran, dan setiap orang itu kan, jadi makna pacaran itu luas. Jadi bukan hanya tergantung budaya, tapi juga tergantung pelaku, tergantung pelakunya. Oh begitu. Kalau Pak Anwar bagaimana? Jadi kalau istilah pacaran itu sebenarnya masih paradok, tapi banyak orang yang paham gitu kan. Kalau misalnya ada orang, si A sudah pacaran sama si B gitu, orang paham, oh pacaran itu ini ternyata. Tindakannya itu kebayang, tetapi kalau mendefinisikan itu susah gitu ya. Nah, kalau saya untuk pacaran Islami itu mungkin konotasi bahasa pacaran saja itu orang sudah oh gimana gitu, negatif gitu loh. Tapi karena ada Islaminya ini, karena disandingkan dengan Islami ya dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga ya 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu itu ada gerakan-gerakan stop pacaran ayo nikah, sehingga ini mendorong anak-anak muda untuk ya nikah muda atau memutuskan untuk menikah saja daripada pacaran, nah gitu kan. Nah yang menarik ya, setiap saya itu punya banyak pengalaman pacaran. Bukan. Tak kira pengalaman pacaran. Nah ketika saya itu ngisi acara di anak-anak SMA itu ya, itu pertanyaan yang pertama itu pasti ini, hukum bagaimana ini saya bisa berdekatan dengan, bahasanya begitu, tapi intinya saya nangkep pacaran yang Islami itu ada enggak? Nah, sebelum ke Pak Roland, saya ingin menanyakan ke Pak Hatim. Katanya pacaran yang tidak sampai mendekati zina, itu gambarannya bagaimana sih? Ya banyak kan. Kalau zina itu kan jelas sekali ya. Walaupun kita tidak boleh menuduh orang lain melakukan zina tanpa ada saksi yang dua, kemudian benar gitu. Nah, kalau misalnya ya mendekati zina, misalnya contohnya kemudian ciuman, terus kemudian ya dan seterusnya itu kategori sudah mendekati zina, yang itu tidak dibolehkan kalau maknanya pacaran. Kalau sekedar boncengan itu boleh nggak ya? Sekedar boncengan boleh nggak ya? Bagi saya sih boleh-boleh aja ya. Boleh saja. Toh karena tidak harus dengan pacar, juga bisa boncengan dengan Gojek, dengan Grab juga bisa boncengan. Iya. Boleh-boleh aja. Sekarang dari Pak Roland yang pengalaman di Timur Tengah, kira-kira di Timur Tengah sana pernah melihat nggak sih pacaran Islami gitu? Gimana gambarannya? Sebetulnya gini ya, soal pacaran atau tidak itu istilah sebenarnya. Oh istilah. Kalau di Arab kan namanya ta'aruf kan. Kalau kita itu pacaran sebetulnya. Ta'aruf itu istilah pacaran. Sebetulnya begitu. Jadi kalau diterjemahkan pacaran itu di bahasa orang di Mesir. Ta'aruf sebetulnya. Bentuknya kayak gimana? Iya, saling mengenal kan, saling mengenal gitu loh, saling mengenal untuk mendekatkan hatinya kan gitu loh, mendekatkan hati antara perempuan dengan laki-laki misalnya. Di sini sama juga kan, saling mengenal untuk saling mendekatkan hati kan, jadi begitu. Jadi tidak ada namanya mau Islam mau enggak gitu loh. Islam ya tidak tergantung dari perilakunya saja kan. Kalau yang Islami jangan zina kan, zina. Kalau di Barat ya pacarannya ya kita tahu lah. Bebas kan, mau ngapain aja boleh kan gitu. Terus gambarannya bagaimana Pak Roland? Kalau orang pacaran terkait apakah orang ta'aruf itu hanya sekedar kenal atau sampai ke orang tua? Ada istilah hibah atau bagaimana ya? Kalau ta'aruf ya tergantung, ada yang kejenjang hanya sekedar ingin menjajaki saja kan, sekedar ingin memuji diri, bisa nggak sih saya berhubungan dengan perempuan? Karena kan banyak laki-laki yang minder gitu loh.
menteri ketemu sama perempuan, jangan mentes saya berani nggak sih gitu loh. Jadi ya begitu. Ada yang memang serius untuk jenjang yang lebih serius, jauh sampai pernikahan misalnya. Ya kalau itu misalnya dia langsung melamar ke orang tuanya. Tapi tetap aja istilahnya ya taruh juga kan, pacaran juga. Oh begitu. Nah kalau Pak Anwar gimana Pak? Fenomena saat ini kan ada tren no pacaran Islami. Nah, sebagai pengamat media sosial terkait anak-anak muda, fenomena yang anti pacaran ini ternyata ikonnya, contoh-contohnya ternyata setelah menikah beberapa bulan, berapa tahun sudah bercerai. Nah ini kan kayaknya belum ada kesiapan, belum mengenal sepenuhnya bahasanya, belum kafah. Menurut Anda bagaimana ini Pak? Ya sebenarnya ini ada tren juga ya, misalnya ada gerakan pacaran pasca nikah. Jadi nikah dulu baru pacaran. Ada gerakan wanita muslimah dan laki-laki muslim yang tidak no pacaran, itu juga banyak ya. Nah sebenarnya intinya begini ya, dulu itu ya di kampus saya PTIG itu kan laki-laki semua. Ketika ada perempuan masuk, ya ibaratnya seperti kita orang lapar ada nasi gitu kan, langsung cuit gitu, pasang mata. Tapi ini berbeda ketika di kampus misalnya sudah kampus laki-laki dan perempuan itu sudah terbiasa, sudah menganggap itu adalah manusia yang wajar begitu kan. Melihat wanita biasa-biasa saja. Nah dari sini ta'arufan, entah ini bahasanya pacaran atau apa, saya kira ini bisa jadi media ya untuk saling belajar agar tidak saling jadi korban. Laki-laki jangan misalnya ya, fenomena pacaran itu yang selama ini disalahkan itu kan perempuan. Jangan hanya perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban dari pacaran gitu loh. Begitu. Nah, makanya ini antara laki-laki dan perempuan itu kan sebuah keniscayaan, maka harus saling belajar. Nah, di sana mungkin ada istilah pacaran. Tapi harus dilakukan ya tanda kutip sesari mungkin begitu. Nah, kalau Pak Hatim ini terkait fenomena saat ini, apakah pacaran Islami atau pacaran ini dilakukan orang yang belum pernah menikah? Nah, pertanyaannya, kalau orang sudah pernah menikah, bahkan sudah punya istri, punya anak, mendekati perempuan lain, ini masuk kategori pacaran apa tidak ini kira-kira? Mendekati perempuan lain? Ya. Aduh, saya sebelum itu nanti akan menjadi gosip yang menarik. Saya mengamati bahwa ada persepsi yang tidak fair, entah apalah gitu. Ada asumsi yang kemudian seakan-akan kalau orang menyebut pacaran itu seakan-akan adalah perilaku yang kemudian misalnya mulai dari ciuman sampai selanjutnya. Sementara kalau disebut dengan ta'aruf itu kemudian konotasinya lebih Islami. Padahal ini hanya soal penerjemahan bahasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi saya menyinggung Pak Anwar, pacaran setelah menikah itu bagus prinsipnya ya. Tetapi kalau tidak disertai dengan kesiapan yang baik, niatnya udah punya penting daripada saya pacaran, daripada saya terjebak zina, padahal tidak siap secara mental, secara material, kemudian dia menikah dengan niat nanti kita pacaran setelah menikah. Dampaknya tadi banyak perceraian yang terjadi setelah menikah, baru berapa bulan kemudian bercerai. Ini berbeda dengan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu itu mereka bahkan tidak pacaran, dijodohkan, tidak kenal sebelumnya, ya pacaran setelah menikah, beneran pacaran setelah menikah. Tetapi jarang sekali orang-orang dulu itu bercerai. Kenapa begitu? Karena ada komitmen yang kuat bahwa dia harus menjaga kehormatannya, bahwa dia harus menjaga keluarganya, entah itu istri ataupun suami. Nah, terakhir saya mau respon itu, pacaran boleh nggak setelah menikah dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain? Ya nggak boleh lah. Itu sederhana. Kan dalam pengertian apapun ya. Tapi kalau pengertian pacaran hanya boncengan, ya boleh-boleh saja. Artinya ya mau laki-laki atau perempuan misalnya berbonceng dengan Grab, dengan Gojek, ya boleh-boleh saja karena itu kan bukan makna pacaran ya. Oh begitu. Tapi kalau dimaknai pacaran tadi jauh sampai kemudian ada rasa, ya nggak boleh lah. Itu nanti terkait dengan artis yang sedang viral kapan tempo hari itu. Oh gitu ya. Ini nanti pelakor dan pebinor kan. Ya. Nah, closing statement untuk Pak Ronan, silakan. Sebetulnya begini ya, intinya adalah pacaran itu tidak ada yang Islami atau tidak.
Tapi yang penting adalah sejauh mana pacaran itu memberikan manfaat kepada pribadi masing-masing kan. Kepada laki-laki atau perempuan. Kan banyak misalnya kan mahasiswi kuliah pacaran. Kalau misalnya pacarnya itu mendorong dia untuk termotivasi untuk belajar itu malah bagus. Tapi kalau itu membuat dia down misalnya kan, membuat dia nggak belajar, namanya sibuk telepon-teleponan saja, itu membahayakan juga kan gitu. Justru malah merusak masa depan juga kan gitu. Atau mungkin misalnya lebih jauh misalnya sampai membuat misalnya ya dalam tanda kutip misalnya hamil sebelum nikah misalnya kan, itu jelas nggak kita tidak menyarankan atau bahkan melarang itu kan. Oh iya. Jadi sama aja kalau misalnya laki-laki pacaran dengan perempuan. Kalau misalnya perempuan mendorong dia misalnya kepada hal yang buruk misalnya kan, atau membuat dia nggak belajar, atau membuat dia mengabaikan kerjaannya misalnya kan banyak itu kan, laki-laki misalnya demi perempuan misalnya kan dia berhenti dari kerjaannya kan karena perempuannya cemburu, oh kamu jangan kerja di mana sana ada perempuan sekantor misalkan nanti tahu cinta sama kan, itu juga tidak baik kan seperti itu. Oh iya. Pak Anwar silakan. Kalau saya begini ya, sampai sekarang belum ketemu definisi dari pacaran itu apa. Tapi saya akan melihat begini ya, relasi antara laki-laki dan perempuan itu bisa saya lihat dari dua konteks. Yang pertama konteks sosial. Nah, laki-laki dan perempuan itu harus bisa saling belajar. Jadi misalnya kita jadi laki-laki biar tidak kalau lihat perempuan gini-gini. Dalam surat An-Nur kan yang pertama waqul lil mu'minina, baru bawahnya waqul lil mu'minati, kan begitu. Laki-laki dinasihati, kemudian perempuan juga dinasihati. Itu artinya apa? Bahwa laki-laki dan perempuan itu harus bisa saling kerjasama, saling kontribusi. Tidak ada yang jadi korban gitu kan. Nah, itu sebenarnya relasi antara laki-laki dan perempuan harus dibangun dari segi sosial. Terus kemudian dalam segi spiritual, saya kira ya, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Roland itu sebenarnya memang fenomena banget. Maka dari itu kalau misalnya kita masih remaja begitu kan, mempelajari karakter perempuan itu sangat perlu sekali. Kita juga dalam rangka membangun karakter diri kita untuk menjadi dewasa. Karena kan kalau dalam istilahnya pacaran itu menuju cinta kan, mencintai gitu kan. Dalam hadis Nabi dikatakan habibaka haunamma asa ayyakuna atuwaka yaumamma, gitu kan. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti di suatu saat dia akan jadi musuhmu, gitu. Nah, jadi ada dua yang harus dibangun dengan cara-cara yang baik sebenarnya. Oh iya, terakhir Pak Hatim, kira-kira nasihat penting apa ini bagi jombloan jomblowati ketika sudah pacaran lama ternyata gagal nggak sesuai dengan pujaan hatinya? Gimana terakhir Pak? Yang pertama kan pacaran itu kalau saya ingin menempatkan dalam konteks tujuannya itu adalah tujuan untuk mengenal gitu. Kalau saya sebagai laki-laki berarti kalau saya berpacaran berarti tujuannya adalah untuk mengenal perempuan. Walaupun saya tahu bahwa untuk mengenal perempuan dengan baik itu adalah pekerjaan sepanjang umur saya. Karena mengenal perempuan itu katanya itu adalah susah sekali, bahkan perempuan sendiri tidak memahami tentang keperempuanannya. Itu salah satu statement dari orang. Karena itulah ada juga orang mengatakan bahwa manifestasi terbaik Tuhan itu adalah dalam tubuh perempuan gitu, dalam perempuan. Jadi kalau saya sebagai laki-laki memahami perempuan, berarti selangkah lagi saya akan memahami Tuhan. Itu pendapat dalam tasawuf gitu kan. Bagaimana jomblowati yang tidak sesuai? Yang pertama ya move on lah, jangan terlalu lama. Yang pertama tadi saya setuju dengan Pak Anwar, kalau kita mencintai seseorang jangan sampai kemudian melampaui cinta kita kepada pencipta manusia itu sendiri. Ada yang lebih besar dari itu dan kita tidak tahu siapa yang akan menggerakkan hati kita. Karena itulah dalam sholat disebutkan ya muqallibal qulub. Jadi wahai zat yang membolak-balikkan hati gitu kan. Jadi jangan terpaku terhadap apa yang ada. Hanya cinta mati, kita tidak pernah tahu, tidak pernah menjamin. Itu pernah saya katakan dulu pada pacar saya. Jadi waktu itu dia lagi punya pacar, saya PDKT-in. Ini pacar yang kamu berapa ini? Ya, saya PDKT-in. Gak usah diceritakan pacar yang berapa. Saya PDKT-in, saya bilang, kamu jangan terlalu percaya terhadap pacarmu sekarang, karena sekali kamu percaya, maka kemudian kamu tidak
tidak akan muncul lagi questioning, tidak muncul lagi misteri, tidak muncul lagi itu, sehingga itu jadi dalam konteks relasi gitu, itu selalu harus ada misteri biar kita setiap hari itu ada keinginan untuk membuka misteri-misteri itu. Dan setiap manusia itu kan selalu berkembang ya, pasti ada misteri. Walaupun sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, pasti ada sesuatu yang baru dalam diri manusia, dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan misalnya, itu pasti. Gitu. Luar biasa pemaparan pada sore kali ini. Mudah-mudahan Tongsis ke depan lebih maju. Tema yang kali ini cukup luar biasa, pacaran dalam Islam. Wah, saya kira pemirsa bisa menyimpulkan sendiri dari pemateri yang handal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.